Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mika Ayulia, NIM 1911462010054. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal untuk melengkapi tugas UAS mata kuliah Nutrisi dan Nutraceutical dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Lina Aliani Mardiana, SSI MFAM. Jurnal yang akan saya review diambil dari Jurnal Farmasi, Sains dan Kesehatan 2021, volume 7 nomor 1 halaman 11-16 dengan judul Efektivitas Nutraceutical sebagai Penghambat Kanker terhadap Progresivitas Kanker Payudara dengan penulis Tasya Agustin dari Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Adapun abstrak dari jurnal ini yaitu kanker payudara merupakan pertumbuhan sel-sel abnormal di epitel ductus atau lobulus payudara sehingga menimbulkan keganasan pada jaringan payudara. Kanker payudara menjadi kasus kanker yang paling banyak terjadi di Indonesia. Keganasan ini dapat dihambat dengan mengonsumsi nutraceutical, yaitu perpaduan antara nutrisi dan farmasetikal. Nutraceutical itu sendiri merupakan jenis makanan yang komposisi nutrisinya memiliki manfaat terhadap kesehatan, baik pencegahan maupun pengobatan suatu penyakit. Senyawa yang terkandung di dalamnya mampu melawan sel kanker dengan efek samping minimal. Selanjutnya ada pendahuluan, di mana kanker merupakan masalah kesehatan yang perkembangan penyakitnya menjadi penyebab kematian terbanyak di Indonesia. Kanker payudara itu sendiri merupakan keganasan yang terjadi pada jaringan payudara berupa pertumbuhan sel abnormal baik pada epitel ductusnya ataupun lobulusnya. Jika sel-sel dalam jaringan berkembang dan membelah diri secara tak terkendali, sel ini berkembang menjadi tumor jinak hingga ganas. Adapun pengobatan yang dilakukan pada kanker ini yaitu dengan operasi bedah, kemoterapi, radioterapi, dan terapi hormonal, dan salah satunya yaitu menggunakan produk nutraceutical. Sementara nutraceutical itu sendiri adalah komponen diet oral yang secara alami ditemukan dalam makanan dan memiliki manfaat medis dan kesehatan, termasuk pencegahan dan pengobatan penyakit. Senyawa nutraceutical itu sendiri merupakan produk pembangkit kesehatan yang dapat meningkatkan mental dan aktivitas fisik dalam tubuh. Adapun metode dari penelitian jurnal ini adalah dengan pengumpulan data yang terdiri dari sumber data primer berupa jurnal ilmiah internasional 10 tahun terakhir yaitu pada 2011 sampai 2020 dan sumber tersier berupa situs web terpercaya. Di antaranya yaitu ada situs PubMed, NCBI, Elsevier, dan situs lainnya. Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Dari hasil penelitian bahwa untuk pencegahan dan pengendalian kanker payudara terhadap nutraceutical jenis jahe atau nama latinnya Gingiber officinal memiliki kandungan gingerol 1-3% dengan mekanisme menghambat proliferasi dan metastasis sel kanker, menghentikan siklus sel, menghambat invasi dan migrasi sel, serta menurunkan frekuensi muntah pada pasien dengan terapi kanker. Yang kedua ada nutraceutical dari kunyit atau Curcuma domestica dengan kandungan kurkumin 1,8-5,4% dengan mekanisme yaitu menghambat proliferasi sel kanker, aktivitas anti-invasif, mencegah angiogenesis, mempromosikan supresor P53, serta menghambat tumorigenesis dan metastasis tumor.
Nutraceutical yang ketiga yaitu ada kedelai, atau nama latinnya Glycinemax atau Glycinesoya, yang memiliki kandungan isoflavon 0,5 sampai 2 mg per gram dan diazein 0,133% serta genistein 0,021% dengan mekanisme menginduksi apoptosis dan penghentian siklus sel kanker, menghambat pertumbuhan sel kanker, meningkatkan fungsional mitokondria dan ekspresi gen suppresor tumor. Dan nutraceutical yang keempat yaitu ada sayuran cruciferous atau genus Brassica, di mana sayuran ini memiliki kandungan isothioionates 3,46 sampai 3,60 mol per gram dengan glukosinolat 0,02 sampai 0,3% dan memiliki mekanisme untuk menginduksi apoptosis sel kanker, MCV7, menghambat invasi dan migrasi sel kanker, MDA-MB231, dan menekan proliferasi dan proses neovaskularisasi sel kanker. Selanjutnya ada nutraceutical dari tomat atau Lycoperdon esculentum, memiliki kandungan lycopene 0,3 sampai 2% dengan mekanisme yaitu menginduksi apoptosis sel kanker, menyingkirkan prekursor metastasis sel kanker, menekan proliferasi dan meningkatkan sensitasi kemoterapi. Selanjutnya yaitu ada bawang putih atau Allium sativum, memiliki kandungan alisulfur 2,3% dengan mekanisme menginduksi apoptosis sel kanker, aktivitas antiproliferasi signifikan, serta menghambat migrasi dan invasi sel kanker TNBC payudara. Selain itu, di sini juga ada nutraceutical jintan hitam atau Nigella sativa yang memiliki kandungan timokuinon 0,6% sampai 0,75% dengan mekanisme menghambat pertumbuhan tumor dan menginduksi fosforilasi gen. Yang terakhir ada delima atau nama latinnya Punica granatum, memiliki kandungan luteolin 12%, elagis acid serta punikic acid 0,5 sampai 1%. Mekanismenya yaitu salah satunya menghambat pertumbuhan, agnesi, dan menurunkan migrasi sel kanker. Dari hasil pemaparan di atas, maka di pembahasan disampaikan di mana bawang putih atau nama latinnya yaitu Allium sativum memiliki kandungan senyawa alisulfur yang digunakan sebagai anti kanker. Senyawa ini juga memiliki aktivitas antiproliferasi yang signifikan terhadap kanker pada manusia. Yaitu selanjutnya ada jintan hitam atau nama latinnya yaitu Nigella sativa yang mempunyai peran sebagai pro-apoptosis dan anti-metatasis pada sel kanker payudara MCF7. Selain itu, senyawa ini juga berperan sebagai antiproliferatif untuk menginduksi apoptosis sel kanker melalui jalur yang melibatkan kematian sel terprogram. Yang terakhir yaitu ada delima atau nama latinnya yaitu Punica granatum, di mana delima ini merupakan jenis buah dengan kandungan polifenol tinggi sehingga memiliki aktivitas antioksidan dan antiinflamasi. Buah delima ini baik jusnya, ekstraknya maupun minyaknya memiliki aktivitas antiproliferatif dan antitumorigenik sehingga dapat digunakan sebagai agen kemopreventif dan kemoterapi. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Dari apa yang sudah saya sampaikan di atas dapat disimpulkan bahwa nutraceutical memiliki mekanisme aksi yang potensial dalam menghambat pertumbuhan sel abnormal penyebab keganasan jaringan payudara.
Beberapa nutrasetikal yang dapat dikonsumsi diantaranya yaitu ada jahe, kunyit, sayuran cruciferous, kedelai, tomat, bawang putih, jintan hitam, dan delima, di mana mereka memiliki strategi tersendiri dalam melawan sel kanker payudara. Oleh karena itu, nutrasetikal berpotensi sebagai penghambat sel kanker yang efektif, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup melalui pencegahan dan pengendalian terhadap kanker itu sendiri. Demikianlah presentasi yang saya sampaikan. Jika ada kurangnya, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.